Halo, selamat pagi teman-teman DKV 1RD. Hari ini saya akan berikan beberapa tips untuk bisa mengembangkan eksplorasi visual. Jadi teman-teman bisa menggunakan tips ini sebagai acuan untuk mengembangkan maskot, mengembangkan logo, dan juga mengembangkan eksplorasi pada wilayah-wilayah yang mungkin teman-teman stuck ya, ada kreatif block yang mungkin ada di pikiran teman-teman gitu. Jadi memang kadang ketika kita ngebuat desain itu hal-hal tersebut tidak bisa dihindari dan itu biasa terjadi. Nah, saya biasa memberikan gambaran gimana sih sebenarnya bisa mengeksplorasi lebih bagus gitu atau mengeksplorasi lebih jauh berkaitan dengan masing-masing objek yang kalian angkat dalam di Cafe 1 ini. Yang pertama adalah saya berikan metode eksplorasi bernama morphological metric gitu. Jadi kalau morphological metric itu kita membuat matrix bentuknya kayak gini berbasis pada step by step morphological metric. Jadi yang pertama teman-teman bisa membuat kolom untuk eksplorasi, bentuknya seperti ini. Kemudian setiap kolom itu berbasis pada karakteristik masalah atau berbasis pada komponen dari permasalahan. Misal di bagian elemen ini ada type treatment, kemudian ada people, dan bla 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 segala macam sampai yang paling bawah terkait dengan tipografinya. Nah, teman-teman bisa mengambil elemen ini dari mana? Dari mind mapping. Jadi, saran saya mind mapping itu diperkuat ya. Seperti yang sudah saya contohkan pada pertemuan kemarin, jadi mind mapping itu diperkuat, kemudian teman-teman bisa mengeksplorasi lebih jauh berkaitan dengan visual solution-nya. Jadi ini ke kanan ini bebas sebenarnya, tetapi tidak keluar dari aturan atau elemen yang ingin dikerjakan. Misalkan di sini ada people ya, gambarnya kan ada orang terus gitu. Nah, ini juga menghasilkan untuk kombinasi. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa ini menjadi logo final, bukan. Itu hanya satu elemen visual saja. Bisa saja yang digunakan kalau di contoh ini adalah CDS-nya titling ini, itu ada typewriting-nya atau bagian apa namanya komponen yang penting. Kemudian ada gambar orang, ada gambar kotak-kotak, itu sebagai eksplorasi. Nah, eksplorasi ini yang menurut saya mungkin agak berat untuk dilakukan, tetapi apabila teman-teman konsisten dalam membuat konstruksi visual berbasis pada mind mappingnya, itu akan lebih mudah. Oke, saya kasih contoh. Mind mappingnya seperti ini misalkan. Jadi mind mapping itu memang sebaiknya lebih eksploratif atau lebih detail itu lebih baik. Kalau biasanya saya juga akan memberikan arahan untuk membuat kreatif briefnya sekalian. Jadi apa sih namanya, kemudian usaha apa yang dijalankan, target marketnya siapa, yang akan ditampilkan dalam logo seperti apa. Sehingga ketika itu sudah ditentukan, mind mappingnya itu akan terlihat. Oh, dia pengen ke, misalkan kalau yang di kasus ini adalah kasus di satelit Nusantara 3 gitu. Ada luar angkasa, ada modern, kemudian ada internet, ada telekomunikasi, dan lain sebagainya. Ini metodenya bukan metode morphological metric, tapi metodenya adalah metode raw sketch. Kemudian saya biasanya menyuruh untuk membuat mood board sebagai acuan atau sebagai gambar inspirasinya. Lalu kemudian saya suruh dia untuk membuat sebanyak mungkin eksplorasi yang akan ditampilkan. Nah, ini yang disebut sebagai raw sketch. Sebenarnya antara raw sketch dengan materi morphological metric itu hampir sama. Bedanya kalau morphological metric itu rapi gitu. Ke kirinya rapi, ada berbentuk kolom, sedangkan kalau raw sketch itu cenderung bebas ya. Jadi misalkan dia satelit gitu kan. Bentuk satelit kan misalkan dia bulan, kemudian satelit, kemudian digabung-gabung lagi, kemudian diubah lagi, kemudian dieksplorasi lagi. Nah, eksplorasi ini sebenarnya tidak harus fix itu akan digunakan gitu. Bisa saja yang lain yang terjadi. Saya akan berikan contoh yang lebih kompleks lagi. Seperti di sini ada mind mappingnya cukup simpel gitu kan, dan kemudian menentukan keywordnya, kemudian menentukan mood boardnya, ini sebagai inspirasi. Jadi inspirasi ini berbasis pada diri kalian gitu. Nah, ini contoh morphological metric yang tadi. Jadi dari Cafe Agung ini secara logotype itu dia buat dalam kertas A4 sebanyak mungkin visual solutionnya gitu. Kemudian ada bentuk picture ideas-nya, ada logogramnya, itu dibuat. Kemudian dari logogram juga ada logotype juga, logotype yang lain tentu
Jadi logo type jangan hanya satu menurut saya, sebanyak mungkin lah dieksplorasi. Kemudian juga dari logogram dieksplorasi lagi, logo type apa saja, sini biji kopi misalkan atau teko misalkan. Kemudian ada logo type yang lain gitu. Dieksplorasi sebanyak mungkin. Karena dari eksplorasi itu kita tidak tahu mana yang akan kita selesaikan gitu. Nah, dari situlah yang kemudian dibuat alternatif logo yang 6 itu saya pilih. Jadi 6 itu berbasis pada apa? Berbasis pada thumbnail atau berbasis pada morphological metric yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di sini alternatif logonya ada banyak karena bentuk dari alternatif logo ini itu berbasis pada eksplorasi yang tadi. Jadi jangan dibalik, dibuat dulu alternatifnya baru dibuat eksplorasinya, jangan. Itu akan merusak tata kreatif yang sudah disampaikan oleh dosen, oleh teman-teman asprak gitu. Kalau dalam hal ini Mas Aziz gitu kan. Nah, eksplorasi inilah yang kemudian jadi acuan untuk membuat logo yang jadinya kayak gimana sih gitu. Nah, akhirnya alternatif logo dari yang dipilih adalah ini misalkan. Kemudian ada filosofinya dan ada penerapan. Itu akan menggambarkan teman-teman bagaimana sih caranya biar logo yang dibikin atau maskot yang dibikin itu bisa sesuai dengan konstruksi yang diinginkan atau konstruksi yang disesuaikan dengan objek penelitiannya atau objek, kalau dalam hal ini objek untuk dibuat logonya, dibuat sign sistemnya dan lain sebagainya. Begitu teman-teman, tips singkat dari saya, semoga memberikan gambaran secara luas gitu kan. Dan saya harap eksplorasi kalian tidak hanya berhenti pada target 6 atau target 20 selesai, enggak. Saya harap eksplorasi kalian lebih banyak lagi supaya kalian terlatih juga nanti di pekerjaan yang sesungguhnya pada dunia industri kreatif desain komunikasi visual. Thank you, selamat belajar.